Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ridho Abliansyah Putra, di channel Ridho Brand ID. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya akan mengenalkan bagaimana cara menghitung dividen payout ratio atau DPR, yakni rasio pembayaran dividen. Nah, langsung saja ke pokok pembahasannya. Sebelum kalian mengenal apa itu dividen payout ratio dan cara perhitungannya, yang pertama, kalian harus kenal dengan apa yang dinamakan dengan dividen ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di sini sudah pernah investasi di sekuritas, khususnya saham, teman-teman tentu familiar atau tidak asing dengan instrumen dividen ini teman-teman. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, dividen itu apa sih kira-kira? Nah, dividen itu adalah imbal hasil dari perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen yang diperoleh dari laba bersih perusahaan selama 1 tahun periode berjalan. Nah, jadi dividen itu diperoleh dari total laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan selama 1 periode. Nah, sisa dari laba bersih itu nantinya akan dialokasikan ke laba ditahan sehingga dapat dipergunakan perusahaan di periode selanjutnya untuk membiayai kebutuhan operasional teman-teman. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman, gambaran umumnya. Nah, dividen ini terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama, satu ada dividen kas atau dividen tunai, dibagikan dalam bentuk tunai. Kemudian yang kedua, dividen stok atau stok dividen, ini dibagikan dalam bentuk saham atau lembar saham sehingga menambah jumlah kepemilikan investor dalam perusahaan. Dan yang terakhir ini ada properti dividen, ini dibagikan dalam bentuk barang teman-teman. Nah, langsung saja setelah kita mengenal apa itu dividen dan jenis-jenisnya, di sini kita akan belajar mengenal apa itu rasio pembayaran dividen. Nah, dividen payout ratio atau disingkat DPR adalah rasio keuangan yang dipakai untuk mengukur seberapa besar dividen atau porsi sebagian laba bersih yang dibayarkan perusahaan yang diambil dari total laba bersih tahun berjalan dalam bentuk persentase yang dibagikan kepada pemegang saham disetujui melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, di sini ada dua cara teman-teman untuk menghitung rasio ini yang akan dibahas pada video berikutnya. Ke sesi video berikutnya. Nah, langsung saja sebelum menghitung dividen payout ratio, hal yang perlu pertama kali kalian persiapkan adalah annual report teman-teman. Nah, annual report itu seperti apa sih? Nah, annual report seperti ini teman-teman. Oke, saya tunjukkan ya teman-teman. Nah, di sini ada annual report dari perusahaan atau emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini saya mengambil contoh annual report dari perusahaan PT Semen Indonesia Persero, teman-teman. Tahun 2023 dengan kode sahamnya SMGR atau kode emitennya SMGR. Nah, yang kedua, saya mempersiapkan annual report PT Bukit Asam yang bergerak di sektor energi perusahaan plat merah yakni BUMN, teman-teman. Nah, di sini kode sahamnya yaitu PTBA, ini tahun 2023. Nah, kira-kira teman-teman mendapatkan annual report ini dari mana sih? Nah, annual report ini bisa kalian dapatkan di websitenya langsung di IDX ya teman-teman. Dan yang kedua, kalian dapat cari sendiri di website perusahaan masing-masing sesuai dengan periode yang akan kalian butuhkan. Nah, di sini langsung saja kita balik ke topik pembahasannya. Ini ada dua cara teman-teman. Yang pertama, rumus dividen payout ratio adalah dividen per saham atau dividen per share ini dibagi earning per share atau laba per saham. Nah, saya jelaskan dulu satu-satu. Dividen per share ini adalah jumlah dividen yang terkandung per lembar saham biasa. Ingat ya teman-teman, per lembar saham biasa dalam satuan rupiah. Dan yang kedua, earning per share ini adalah laba per saham, keuntungan yang didapat investor dari setiap lembar saham yang ia miliki. Nah,
tentu untuk menghitung DPR kita harus cari DPS-nya dulu teman-teman. Nah, rumus DPS-nya adalah dividen tunai per jumlah saham yang beredar. Nah, dividen tunai adalah bagian atau porsi dari laba bersih yang dialokasikan menjadi dividen. Dan yang kedua, jumlah saham yang beredar adalah banyaknya lembar saham yang dijual ke publik atau ke masyarakat umum. Nah, langsung saja untuk menghitung DPR dengan rumus pertama, kita akan menggunakan kode atau perusahaan emiten yang SMGR, teman-teman. Nah, karena ini annual report tahun 2023, maka kita isikan 2023, teman-teman. Kita isikan dulu kodenya SMGR, tahun bukunya 2023. Nah, di sini kita membutuhkan dividen tunai untuk menghitung dividen per saham. Nah, dividen tunai bisa kalian lihat di bagian laporan perubahan ekuitas, teman-teman. Kalian scroll ke bawah. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa ketikkan halaman di mana laporan tersebut berada. Karena saya sudah membaca, maka saya tahu di mana letaknya ya, teman-teman. Nah, atau juga kalian bisa lihat di daftar isi, teman-teman. Oke, kita ketikkan. Oke, ini ya teman-teman. Kita langsung diarahkan ke halaman di mana laporan perubahan ekuitas ini berada. Nah, di laporan perubahan ekuitas ini, kita sesuaikan dulu tampilannya. Ini ya teman-teman, laporan perubahan ekuitas konsolidasian karena perusahaan ini memiliki perusahaan anak. Nah, kita perbesar lagi tampilannya. Nah, kalian highlight yang bagian ini teman-teman, yang bagian dividen. Ini ya teman-teman, kalian highlight dan kalian geser di bagian jumlah atau total. Ini ya teman-teman. Nah, angka yang akan kita pakai adalah angka ini teman-teman, 1665385. Nah, karena di sini dinyatakan dalam jutaan rupiah, maka kalian tambahkan 6 angka 0 di belakang dari angka tersebut. Jadi begitu ya teman-teman. Langsung saja kita ketikkan 1655385. 1655385. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar ini kalian cari di bagian catatan atas laporan keuangan, teman-teman. Nah, catatan laporan keuangan ini kalian cari di bagian modal saham. Kalian scroll ke bawah. Karena catatannya ini banyak sekali, maka kita langsung saja ke halamannya, teman-teman. Nah, di bagian modal saham ini, teman-teman. Modal saham, catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, langsung saja kita highlight. Angka yang akan kita gunakan adalah bagian ini, teman-teman. Bagian bawah ini. Yakni angka sebesar 6751540. Jadi angka yang akan kita pakai adalah angka ini, teman-teman. Yang saya beri warna kuning. Oke, langsung saja kita masukkan ke Excel. Karena ini dalam dinyatakan lain, maka kita tidak perlu menambahkan dalam jutaan rupiah. Oke, langsung saja. Kita ketikkan angkanya ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menghitung dividen per share-nya, teman-teman. Langsung saja kalian ketikkan sama dengan kalian klik dividen tunai, lalu kalian bagi dengan tanda per atau tanda garis miring dengan jumlah saham yang beredar, lalu kalian klik enter. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini angka dividen per share. Nah, setelah itu kita bisa menghitung dividen payout ratio. Caranya, dividen per share bagi earning per share. Nah, cara mencari earning per share atau laba per saham, kalian bisa pergi ke laporan laba rugi, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke halamannya. Nah, di sini kita sudah berada di laporan laba rugi. Ini ya, teman-teman.
Lalu kita scroll. Kita scroll ke bawah. Dan kalian highlight yang ini teman-teman. Nah ini, laba per saham. Karena laba per saham sudah dinyatakan dalam rupiah penuh, kalian tidak usah nambahkan dalam satuan juta teman-teman. Nah, jadi angka yang akan kita pakai adalah ini teman-teman, 321. Karena kita memakai periode 2023 ini teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan. Bisa kalian ketikkan manual atau kalian copy saja. Oke, saya ketikkan manual saja karena ini angkanya pendek. Nah, setelah itu kita bisa menghitung dividen payout ratio-nya. Kalian ketikkan sama dengan, lalu kalian klik DPS dibagi dengan earning per share. Setelah itu kalian klik enter. Nah, otomatis akan muncul angka desimal teman-teman. Nah, angka ini yang akan dipakai untuk tabulasi data setelah ini teman-teman. Nah, langsung saja kita sudah selesai untuk menghitung dividen payout ratio dengan rumus yang pertama teman-teman. Nah, untuk rumus kedua ini lebih simpel teman-teman, yakni untuk menghitung dividen payout ratio kalian cukup menggunakan dividen tunai atau kas dibagi total laba bersih tahun berjalan. Nah, dividen tunai adalah bagian atau porsi dari laba bersih yang dialokasikan menjadi dividen, dan laba bersih adalah total laba setelah dikurangi beban pajak yang diperoleh perusahaan selama beroperasi 1 tahun teman-teman. Nah, secara konsep dividen tunai ini sama dengan dividen tunai yang ada di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu langsung saja untuk cara yang kedua kita akan memakai laporan emiten tahun 2023 untuk emiten PTBA atau Bukit Asam. Nah, karena kodenya PTBA dan 2023 langsung saja kita ketikkan PTBA 2023. Nah, untuk mencari dividen tunai itu caranya sama teman-teman. Yang pertama, kita pergi ke laporan perubahan ekuitas. Langsung saja. Nah, ini ya teman-teman. Kita sesuaikan tampilannya agar horizontal. Dan kita perbesar sedikit agar tulisannya lebih jelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian highlight yang bagian dividen kas. Jadi pengertian dividen kas atau dividen tunai itu sama ya teman-teman. Dan kalian highlight di kolom total. Kalian highlight di kolom total ini ya teman-teman. Kalian highlight. Setelah itu kalian klik yang bagian ini teman-teman. 12567582 ini teman-teman. Nah, karena ini dinyatakan dalam jutaan rupiah, otomatis kita tambahkan 0 sebanyak 6 kali teman-teman. Jadi seperti itu. 12567582. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari laba bersih total. Ini diperoleh dari laporan laba rugi, teman-teman. Nah, kita sesuaikan dulu tampilannya. Oke. Kita scroll bagian halaman pertama ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Laporan laba rugi, penghasilan, dan komprehensif laninya, periode sekian. Kalian highlight di laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan inilah yang akan kita pakai dan yang akan kita pakai tahun 2023. Bagian kolom ini sebesar 6 sekian. Nah, ini ya teman-teman, labanya sudah dikurangi dengan beban pajak penghasilan atau PPh. Nah, otomatis kita akan pakai angka tersebut. Kita copy saja langsung, jangan lupa dalam jutaan rupiah ya teman-teman. Oke, kita perbaiki dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita hitung DPR-nya. Dividen tunai per
laba bersih total. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video tutorial dari saya terkait bagaimana cara menghitung dividen payout ratio dengan menggunakan dua rumus, teman-teman. Nah, nanti terkait rumus mana yang akan kalian pakai, kalian tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa share dan subscribe channel ini ya, teman-teman. Sekian dari aku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.